Fauzan menerima sebuah amplop coklat dengan kop proyek yang tertulis jelas di bagian depan. Dalam surat penugasan yang ia terima, terdapat instruksi mutasi mendadak. Ia ditugaskan sebagai personalia untuk proyek renovasi rumah sakit di sebuah daerah terpencil di Jawa Barat. Tidak ada penjelasan rinci mengenai alasan pemindahannya, tetapi bagi Fauzan, ini hanyalah bagian dari rutinitas pekerjaannya. Ia sudah terbiasa berpindah dari satu proyek ke proyek lain. Dan kali ini pun, ia meyakinkan dirinya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Perjalanan menuju lokasi proyek memakan waktu lebih lama dari yang ia perkirakan. Mobil proyek yang menjemputnya harus melewati jalanan sempit berbatu, membelah hamparan hutan lebat yang seolah tak berujung. Sinyal ponsel hilang sejak 1 jam yang lalu, membuatnya hanya bisa duduk diam memperhatikan pepohonan yang semakin menutup langit. Ketika akhirnya tiba di lokasi proyek, Fauzan mendapati bahwa rumah sakit yang direnovasi tampak lebih tua dan rapuh daripada yang ia bayangkan. Bangunan utama memiliki dinding bercat kusam, beberapa bagian bahkan tampak berlubang akibat kelembaban yang menggerogoti temboknya selama bertahun-tahun. Ia menghela nafas, merasa pekerjaan ini akan lebih sulit dari proyek-proyek sebelumnya. Namun, bukan itu yang membuat hatinya tak tenang. Di sekitar lokasi proyek, tak ada pemukiman warga seperti biasanya. Hanya ada beberapa rumah kayu yang berdiri berjauhan, hampir tersembunyi di antara pepohonan tinggi. Fauzan melihat seorang pria tua duduk di teras salah satu rumah. Matanya tajam menatap ke arahnya tanpa ekspresi. Tak ada sambutan hangat, tak ada tawa atau suara percakapan khas desa. Atmosfer tempat ini terasa sunyi, tetapi bukan sunyi yang biasa, seolah ada sesuatu yang mengawasi, mengintai dari balik bayangan. Ketika ia berjalan menuju kantor proyek, seorang mandor menyambutnya dengan anggukan singkat dan langsung menyerahkan kunci mes tempat ia akan tinggal selama proyek berlangsung. Fauzan menerima kunci itu, tetapi matanya menatap lembaran alamat yang tertulis. Ia mengernyit. Sejenak ia melihat ke arah jalan kecil yang disebutkan dalam alamat. Jalanan tanah yang mengarah ke sebuah rumah tua berdiri di tengah pepohonan. Bangunan itu tampak sunyi, seperti tak pernah dihuni selama bertahun-tahun. Fauzan merasa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ia menghela nafas panjang. Ini hanya sementara, pikirnya. Hanya tempat tinggal sementara hingga proyek ini selesai. Tetapi jauh di dalam dirinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini. Dan ia belum tahu bahwa malam-malam berikutnya akan mengubah cara pandangnya tentang dunia yang ia kenal. Fauzan berdiri di depan rumah mes dengan kunci yang baru saja diberikan oleh mandor proyek. Ia mengamati bangunan 2 lantai itu dalam diam.
Struktur kayunya terlihat usang. Catnya mengelupas seperti serpihan waktu yang jatuh perlahan. Rumah itu tampak lebih seperti peninggalan masa lalu yang dilupakan daripada tempat tinggal bagi pekerja proyek. Saat ia melangkah ke pintu utama, bau kayu lembab langsung menusuk hidungnya. Begitu kunci berputar dan pintu tua itu terbuka dengan bunyi krek yang panjang, Fauzan melangkah masuk, merasakan hawa dingin yang tidak seharusnya ada di udara panas Jawa Barat. Ia menghela nafas, berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman yang merambat di kulitnya. Lantai rumah itu berderak setiap kali diinjak, seperti ada sesuatu di bawahnya yang bergerak mengikuti langkahnya. Fauzan menyalakan senter dari ponselnya, menyapu ruangan dengan cahaya redup. Dinding-dindingnya penuh bercak-bercak gelap. Tak jelas apakah itu bekas air, jamur, atau sesuatu yang lebih mengganggu pikirannya. Ada satu hal yang ia perhatikan dengan saksama. Semua jendela tertutup rapat. Bahkan beberapa di antaranya dipaku, seakan seseorang tidak ingin cahaya luar masuk. Mes ini sudah lama tidak dipakai ya? Fauzan bertanya kepada seorang pekerja yang membantunya mengangkat barang-barangnya masuk. Pekerja itu hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Matanya menoleh sebentar ke arah lantai atas sebelum buru-buru kembali ke halaman. Fauzan menangkap gelagatnya yang tidak biasa, seolah tempat ini memiliki rahasia yang tidak ingin mereka bicarakan. Malamnya, saat Fauzan duduk di meja kecil di ruang tengah, ia akhirnya berkesempatan bertanya lebih lanjut kepada seorang pekerja senior, Pak Jaja, yang sudah lama bekerja di daerah ini. Pak Jaja menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara. Mas Fauzan, rumah ini dulu pernah jadi saksi pembunuhan yang kejam. Fauzan merasakan bulu kuduknya meremang. Pembunuhan? Dulu, sebelum rumah ini dijadikan mes, pernah ada keluarga yang tinggal di sini. Suami, istri, dan anak mereka. Malam itu, seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di ruang tengah, sementara istrinya menghilang tanpa jejak. Anak mereka masih bayi waktu itu. Pak Jaja terdiam sejenak, menelan ludah sebelum melanjutkan. Yang anehnya, setiap malam orang-orang bilang masih terdengar suara perempuan menangis dari lantai 2. Fauzan merasa tenggorokannya kering. Ia menoleh ke arah tangga kayu yang menuju lantai atas. Tangga itu gelap, hanya diterangi lampu remang yang berkedip-kedip. Kalau memang angker, kenapa mes ini tetap dipakai? Pak Jaja hanya tersenyum pahit. Karena tidak ada pilihan lain. Rumah ini milik seseorang yang tidak mau menjualnya. Dan proyek ini butuh tempat tinggal yang murah. Lagi pula, belum ada yang benar-benar melihat sesuatu. Hanya suara-suara dan kejadian aneh. Fauzan berusaha menyerap cerita itu dengan logika. Ia tidak percaya hal mistis begitu saja. Tetapi cara Pak Jaja berbicara, cara pekerja-pekerja lain menghindari membahasnya, membuatnya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar rumor. Malam itu,
Fauzan naik ke lantai 2 untuk melihat ruangannya. Langkahnya terasa berat saat menaiki tangga, dan begitu sampai di atas, ia membuka pintu kamar yang akan digunakannya selama proyek berlangsung. Di sudut ruangan ada sebuah lemari tua yang tertutup. Saat Fauzan mendekat, bau anyir tipis menguar dari balik pintunya, seperti bau besi yang bercampur dengan udara lembab. Ia menghela napas, merasa sedikit paranoid, lalu membuka lemari itu perlahan. Kosong, tidak ada apa-apa. Namun, sebelum ia sempat menutup kembali pintunya, sesuatu mengganggunya. Jejak jari yang samar terlihat di permukaan kayu lemari, seperti tangan seseorang yang pernah menyentuhnya dengan lembut. Hanya ada satu pertanyaan di benaknya: siapa yang menyentuhnya dan kapan? Hari itu, Fauzan mendengar bahwa ada satu karyawan baru yang akan bergabung dalam proyek dan tinggal di mes bersama mereka. Namanya Mirna, seorang wanita berusia akhir 20-an dengan rambut sebahu dan sorot mata yang selalu tampak berpikir. Ketika pertama kali tiba, Mirna terlihat biasa saja, ramah, tapi sedikit pendiam. Fauzan menyambutnya dengan sopan, dan para pekerja pun menyambutnya tanpa banyak tanya. Namun, sejak malam pertama Mirna tinggal di mes, keadaan mulai berubah. Barang-barang yang sebelumnya selalu tertata rapi mulai berpindah tempat dengan sendirinya. Sendok dan piring yang baru saja dicuci tiba-tiba ditemukan berserakan di lantai dapur. Lampu yang sudah dimatikan sebelum tidur kembali menyala saat mereka bangun. Bahkan salah satu penghuni, Dani, bersumpah bahwa lemari bajunya yang terkunci tiba-tiba terbuka sendiri di pagi hari. Padahal kunci masih ada di sakunya. Yang paling membuat Fauzan tidak nyaman adalah suara langkah di lantai atas. Mes itu memiliki 2 lantai, tetapi lantai atas hanya digunakan sebagai gudang sementara. Tidak ada yang tidur di sana, dan pintu menuju ke atas selalu terkunci. Namun, setiap tengah malam, seseorang atau sesuatu terdengar berjalan pelan-pelan di lantai kayu, seolah mengitari ruangan. Ketegangan semakin meningkat ketika beberapa penghuni mulai merasa diawasi. Mereka sering menoleh ke sudut ruangan, berharap menemukan seseorang yang berdiri di sana. Tetapi ruangan itu selalu kosong. Beberapa kali Fauzan merasa hawa dingin menyelimuti punggungnya saat duduk sendirian di ruang tengah. Sensasi itu bukan sekedar rasa dingin biasa. Ada ketakutan yang merayap, seperti sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Dan di tengah semua ini, Mirna berubah. Sejak pindah ke mes, wajahnya semakin hari semakin pucat. Ia sering melamun, kadang menatap kosong keluar jendela, seolah melihat sesuatu di kegelapan malam. Fauzan beberapa kali mencoba berbicara dengannya, menanyakan apakah ia merasa nyaman tinggal di sini. Tetapi jawabannya selalu pendek dan terkesan enggan. Hingga suatu malam, Fauzan terbangun
karena suara langkah yang lebih jelas dari biasanya. Kali ini bukan hanya di lantai atas, tetapi di lorong depan kamarnya. Saat ia membuka pintu, ia melihat Mirna berdiri di sana. Matanya kosong, wajahnya terlihat lebih pucat dari sebelumnya, dan bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, sebelum Fauzan sempat bertanya, Mirna berbisik dengan suara nyaris tak terdengar. "Dia tidak suka aku ada di sini." Dan sejak malam itu, gangguan semakin parah. Mes itu bukan lagi sekedar tempat tinggal. Ada sesuatu yang mengawasi mereka. Ada sesuatu yang semakin kuat. Dan Fauzan mulai sadar, Mirna bukan hanya penghuni baru di mes ini. Ada sesuatu yang mengikuti kedatangannya, sesuatu yang sudah lama menunggu. Malam itu, Fauzan dan 3 pekerja lainnya baru saja menyelesaikan pekerjaan tambahan di proyek. Waktu menunjukkan lewat tengah malam saat mereka berjalan menyusuri jalan tanah menuju mes. Langkah mereka lambat, badan terasa lelah, hanya suara gemerisik daun yang tertiup angin menemani perjalanan. Saat mereka mendekati rumah mes, Fauzan tiba-tiba berhenti. Dahinya mengernyit. "Ada orang di lantai 2, ucapnya pelan. Semua kepala langsung menoleh ke arah yang ditunjuknya. Di balik jendela lantai atas, berdiri sosok seseorang. Siluetnya jelas terlihat karena cahaya lampu luar yang menerangi bagian depan rumah. Sosok itu tampak diam, menatap ke bawah, seolah memperhatikan mereka sejak lama. "Siapa lagi yang masih di atas?" salah seorang pekerja bertanya. Suaranya sedikit bergetar. Tidak ada jawaban. Tanpa berpikir panjang, mereka bergegas masuk ke dalam rumah. Fauzan langsung memeriksa kamar di lantai bawah. Semua penghuni mes ada di sana. Sebagian sudah tidur, dan tidak ada seorang pun yang berada di lantai 2. Mereka saling berpandangan. Barusan jelas-jelas ada orang di atas. Suara Pak Jaja terdengar lirih. Tanpa menunggu, Fauzan dan 2 pekerja lainnya bergegas naik ke lantai 2 dengan langkah cepat. Namun, begitu mereka sampai di ujung tangga dan membuka kamar yang jendelanya tadi menjadi tempat bayangan itu muncul, ruangan itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Sebuah dinding yang tak masuk akal menyelimuti udara. Fauzan merasa sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sejak malam itu, keadaan semakin aneh. Salah seorang pekerja bernama Dedi mulai mengalami gangguan tidur. Setiap malam, ia terbangun dengan napas memburu. Tubuhnya kaku, seakan ada sesuatu yang menindih dadanya. Ia mengatakan bahwa ada sosok berdiri di dekat tempat tidurnya, menatapnya dengan wajah yang tidak bisa ia lihat dengan jelas. Ketindihan itu datang setiap malam, membuat Dedi takut tidur sendirian. Bahkan, ia mulai berbicara dalam tidurnya. Gumaman pelan yang terdengar seperti percakapan dengan seseorang yang tidak ada di sana. Suatu malam, Fauzan mendengar Dedi berteriak dari kamar sebelah. Ia langsung berlari ke sana, mendapati Dedi duduk terengah-engah, wajahnya penuh keringat. "Aku dengar suaranya," suara Dedi bergetar. Ia bilang ia masih di sini. Fauzan merasakan hawa dingin
menjalar di tengkuknya. Dan sejak saat itu, mereka tidak lagi berjalan sendirian di dalam rumah mes, karena mereka tahu ada sesuatu yang selalu mengawasi. Hari Idul Kurban tiba, dan meski proyek terus berjalan, suasana lebih santai dibandingkan hari-hari biasanya. Fauzan bersama para pekerja proyek sepakat untuk mengadakan acara bakar-bakar sate di halaman mes sebagai bentuk perayaan kecil. Kambing sudah disembelih sejak pagi, dagingnya dibersihkan dan dibumbui. Lalu semua orang berkumpul di sekitar bara api yang mulai menyala. Tawa dan canda memenuhi udara. Fauzan merasa sedikit lega setelah malam-malam mencekam yang ia alami di dalam mes. Entah karena suasana Idul Kurban atau karena semua orang berusaha untuk mengabaikan perasaan aneh tentang tempat ini, malam itu terasa lebih hangat. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Ketika salah seorang pekerja mulai memanggang daging di atas bara, api yang sebelumnya menyala normal tiba-tiba berkobar lebih besar, seolah ada sesuatu yang meniupnya dari bawah. Percikan api berterbangan, memaksa beberapa orang mundur. Fauzan refleks berdiri, menatap lidah api yang menari liar. "Awas, mundur!" seru Pak Jaja sambil meraih ember berisi air. Tetapi sebelum air itu sempat dituangkan, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Asap yang dari pembakaran tiba-tiba berubah menjadi lebih pekat, mengambang dalam bentuk yang aneh. Bukannya menyebar terbawa angin, ia seakan berkumpul dan membentuk siluet samar di tengah halaman. Semua orang terdiam, menatap dengan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Lalu, saat asap itu perlahan memudar, mereka melihatnya, jejak kaki. Tak hanya satu atau dua, tetapi banyak tersebar di sekitar bara api. Mereka terlihat jelas di tanah yang lembab, seolah seseorang telah berjalan mengitari mereka. Tetapi anehnya, tidak ada seorang pun di sana sebelum jejak itu muncul. Fauzan merasakan napasnya tersangkut. Ia melirik ke arah teman-temannya, yang semuanya kini terpaku menatap jejak kaki itu. Siapa yang... Suara Mirna hampir tak terdengar. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang memekakkan, diikuti perasaan dingin yang menjalar perlahan di tubuh mereka. Pak Jaja akhirnya berbisik pelan. "Kita sudah mengganggu sesuatu yang seharusnya kita biarkan." Malam itu tidak ada lagi tawa atau canda. Makan malam mereka berlangsung dalam keheningan, dan Fauzan hanya bisa bertanya-tanya, siapa yang telah berjalan di antara mereka, dan apa yang sebenarnya mereka bangunkan malam itu. Malam-malam di mes semakin gelap, bukan hanya karena waktu, tetapi karena mimpi yang mulai menghantui para penghuninya. Awalnya hanya satu atau dua orang yang mengeluh tentang tidur mereka yang tidak nyenyak, sering terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar tanpa sebab. Namun, semakin hari semakin banyak yang mengalami hal serupa. Mimpinya selalu sama. Mereka berada di kamar mes dalam suasana yang terasa jauh lebih dingin daripada seharusnya. Di sudut ruangan, seorang wanita duduk membelakangi mereka. Bahunya berguncang. Terdengar suara tangisan pelan yang menyayat hati. Mereka ingin mendekat, entah karena dorongan rasa iba atau sekedar ingin mencari tahu siapa wanita itu. Namun, setiap kali langkah mereka mendekat,
wanita itu perlahan menoleh, memperlihatkan wajahnya. Dan wajah itu bukan wajah manusia. Matanya kosong, rongga mulutnya seolah membelah lebih besar dari seharusnya. Kulitnya tampak retak seperti porselen yang pecah. Begitu mereka terbangun dari mimpi, napas mereka tersengal. Sebagian pekerja mulai menolak tidur di kamar masing-masing, memilih duduk di ruang tengah hingga benar-benar kelelahan. Fauzan memperhatikan perubahan ini. Semua orang semakin takut, bukan hanya karena suara-suara di malam hari atau bayangan yang pernah mereka lihat, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih pribadi. Mimpi yang terus berulang, seolah ada seseorang yang ingin menyampaikan sesuatu. Keingintahuan Fauzan semakin besar. Ia mulai mencari tahu sejarah rumah itu dengan lebih serius. Menggunakan laptop lamanya, ia mencoba mencari arsip lama, berita kriminal, catatan sejarah daerah ini. Apa saja yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Malam itu, ia menemukan sebuah artikel lama dari tahun 1985, halaman koran yang sudah buram dan sulit terbaca. Fauzan merasakan ketegangan menyusup ke tubuhnya saat ia membaca lebih lanjut. Artikel itu menceritakan tentang seorang wanita muda yang ditemukan tewas di rumah ini, rumah yang kini dijadikan mes karyawan. Suaminya, yang kala itu diduga sebagai pelaku, menghilang begitu saja. Tidak ada jejak, tidak ada petunjuk kemana ia pergi. Dan yang lebih mengerikan, bayi yang dikandung wanita itu belum sempat lahir. Wanita itu mungkin masih mencari anaknya. Fauzan bergumam pelan, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia baca. Tapi jika benar, apakah itu berarti mimpi yang dialami para penghuni mes bukan hanya kebetulan? Ataukah itu sebuah pesan? Langit senja menyelimuti proyek, pertanda bahwa pekerjaan sudah hampir selesai. Fauzan merasakan kelegaan, tetapi juga kegelisahan. Setelah berbulan-bulan dihantui peristiwa aneh di rumah mes, ia tahu sesuatu masih belum terselesaikan. Hari itu, seorang pria tua datang ke lokasi proyek. Wajahnya keriput, sorot matanya dalam, seolah menyimpan sejarah panjang yang tak pernah terungkap. Ia berdiri di depan rumah mes, menatapnya dengan ekspresi yang sulit diterjemahkan. "Saya pemilik rumah ini," ucapnya dengan suara rendah. Fauzan dan beberapa pekerja menghampiri, ingin mendengarkan lebih jauh. Namun, sebelum percakapan dimulai, sesuatu terjadi. Mirna, yang saat itu berdiri di ambang pintu, tiba-tiba terhuyung ke belakang. Wajahnya memucat, tubuhnya gemetar, dan sebelum ada yang sempat bertindak, ia langsung pingsan. Keadaan menjadi panik. Mereka membawa Mirna ke ruang tengah, mencoba menyadarkannya. Setelah beberapa saat, kelopak matanya bergetar sebelum perlahan terbuka. Mirna menghembuskan napas pelan, matanya berkaca-kaca. "Saya tahu siapa dia," suaranya hampir tak terdengar. "Dan saya tahu siapa wanita yang selalu muncul dalam mimpi kita." Semua mata tertuju padanya. Fauzan duduk lebih dekat, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. "Wanita itu adalah ibu saya," kata-kata Mirna mengiris keheningan.
membuat Fauzan merasa seperti seluruh ruangan tiba-tiba menjadi lebih dingin. Mirna menutup wajahnya dengan tangan. Air mata mulai mengalir. Saya tidak pernah benar-benar tahu masa lalu saya. Dari kecil, saya hanya mendengar bahwa ibu saya meninggal dalam kejadian tragis. Tetapi keluarga tidak pernah memberitahu lebih jauh. Ketika saya tinggal di rumah ini, saya mulai merasa ada yang mengawasi saya. Seolah-olah seseorang mengenali saya lebih dari yang saya kenali diri sendiri. Fauzan merasakan napasnya tertahan. Semua kejadian, mimpi, bayangan, suara-suara sekarang mulai masuk akal. Pemilik rumah menghela napas panjang. Wanita itu meninggal dalam keadaan yang tidak seharusnya, dan saya tahu arwahnya tidak benar-benar pergi. Setelah diskusi panjang, Fauzan dan tim akhirnya memutuskan untuk menggelar sebuah ritual pelepasan arwah. Malam itu, mereka menyalakan lilin-lilin di dalam rumah, mengundang seorang pemuka adat yang memahami cara menuntun arwah agar pergi dengan damai. Mirna duduk di lantai ruang tengah, tangan menggenggam erat, air mata jatuh tanpa suara. Pemuka adat mulai membaca doa-doa, membakar dupa, dan memanggil nama wanita yang selama ini menghantui rumah. Angin berhembus pelan, tetapi ada sesuatu yang lain. Sejenak, Fauzan merasa udara bergetar. Bayangan samar terlihat di sudut ruangan. Sosok seorang wanita berdiri. Tubuhnya menghadap ke arah mereka. Mirna mengangkat wajahnya, menatap sosok itu dengan mata penuh haru. Lalu suara lirih terdengar. "Terima kasih." Sejenak, semua menjadi lebih ringan. Udara menjadi lebih hangat. Dan saat dupa terbakar hingga habis, ruangan terasa lebih kosong. Tetapi bukan karena kehilangan, melainkan karena akhirnya sesuatu telah pergi dengan tenang. Di penghujung malam, Fauzan menatap rumah itu sekali lagi. Untuk pertama kalinya sejak ia datang, rumah Mes tampak biasa. Tidak ada hawa aneh, tidak ada tekanan yang membuat napasnya berat. Satu hal yang ia sadari, bukan rumah ini yang selama ini menghantui mereka. Itu adalah seorang ibu yang hanya ingin diingat. Hari terakhir proyek akhirnya tiba. Fauzan berdiri di depan Mes, menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Setelah semua yang terjadi, rasanya aneh menyadari bahwa tempat ini akan segera ditinggalkan. Seolah rumah itu sendiri menyimpan perasaan. Seolah ia tahu bahwa waktu kebersamaan mereka akan berakhir. Para pekerja mulai mengangkut barang-barang mereka. Mirna berdiri beberapa langkah dari Fauzan, tampak termenung. Fauzan memperhatikan bagaimana tatapannya tertuju ke rumah. Bukan dengan rasa lega, melainkan dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seakan ada sesuatu yang masih tertinggal di sana. Ia melihat Mirna berbicara pelan, namun tidak kepada siapapun. Bibirnya bergerak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Sesekali ia mengangguk, seolah sedang mendengarkan seseorang yang tidak terlihat. Fauzan merasa bulu kuduknya meremang. Ia ingin bertanya, ingin memastikan bahwa ini hanyalah bayangannya saja, bahwa Mirna hanyalah melamun.
bukan berbicara dengan seseorang yang tidak ada. Tetapi sebelum ia sempat melangkah, Mirna berbalik dan tersenyum tipis kepadanya. "Kita sudah selesai kan?" ucapnya. Fauzan mengangguk perlahan. Namun jauh di dalam dirinya, ia tidak benar-benar yakin. Malam terakhir sebelum meninggalkan tempat itu, Fauzan berbaring di tempat tidurnya, mencoba memejamkan mata. Mes kini lebih kosong, tanpa barang-barang, tanpa suara obrolan dari para pekerja. Tidurnya terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menariknya lebih dalam ke dunia mimpi. Di dalam mimpinya, ia berdiri di ruang tengah rumah. Semua tampak sama seperti sebelumnya, tetapi ada yang berbeda. Udara terasa lebih dingin, dinding tampak lebih gelap, dan di sudut ruangan, seseorang berdiri membelakanginya. Mirna. Ia berusaha berbicara, tetapi suaranya tidak keluar. Mirna tetap diam di tempatnya, lalu perlahan berbalik. Tatapannya kosong, tetapi bibirnya bergerak perlahan, mengucapkan sesuatu tanpa suara. Kemudian Fauzan mendengar bisikan lirih, suara yang tidak berasal dari Mirna, tetapi dari tempat yang lebih dalam. "Aku masih di sini." Sejenak Fauzan terdiam. Ia terbangun dengan napas memburu, keringat dingin membasahi wajahnya. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 3 pagi. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan ke jendela, memandang keluar ke arah rumah mes. Tempat itu tampak sunyi, tetapi untuk pertama kalinya sejak ia datang ke sini, ia merasa benar-benar sendiri. Atau mungkin tidak, sebab jauh di dalam rumah itu ada sesuatu yang tetap tinggal, dan mungkin sesuatu itu tidak akan pernah benar-benar pergi.